Kalau kita boleh dijelasin nggak Mbak sedikit tentang sampah masker di Palembang ini bagaimana sih kondisinya? Baiklah, sampah masker itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah masker yang infeksius dan sampah masker biasa, artinya infeksius perlu penanganan lebih lanjut karena termasuk dalam kategori sampah infeksius dan penanganannya kalau di Surat Edaran Wali Kota nomor 16 2020 itu merupakan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Untuk sampah masker dari masyarakat umum dan tidak terjangkit COVID-19 itu merupakan dianggap sampah rumah tangga, sampah biasa yang perlakuannya sama dengan sampah rumah tangga, yaitu dibuang ke TPS dan diangkut oleh Dinas Kebersihan untuk dibawa ke TPA, seperti itu. Kalau sampah yang masker, Kalau sampah masker yang dari masyarakat sehat itu masker yang sekali pakai sebelum dibuang, di surat edaran tersebut kita harus merusaknya. Jadi supaya tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus digunting atau disobek seperti itu, sehingga dianggap itu udah menjadi sampah yang harus dikelola oleh pemerintah dibawa ke TPA. Oke, gitu, Pak. Pandemi gitu Pak. Ya. Secara umum sampah ada peningkatan atau enggak gitu Pak? Kalau dari sampah masker jelas ada peningkatan, tapi untuk Kota Palembang perhitungan sampah berdasarkan jumlah penduduk, Mbak. Jadi ada berdasarkan jumlah penduduk dikali estimasinya 0,7 per orang 0,7 kg per jiwa per hari. Jadi perhitungannya yang kita sampaikan itu berdasarkan estimasi. Dianggap menghasilkan sampah 0,7 kg per hari. Berarti artinya nanti bertambahnya tuh dilihat juga dari pertambahan penduduk Ya, Pak ya? betul. Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin bertambah juga jumlah sampah yang dihasilkan. Edaran kata Bapak tadi bahwa itu kalau yang untuk infeksius tadi tuh dibalikan ke dinas kesehatan atau rumah sakit terkait, itu gimana sih Pak poin suratnya gitu? Baik, edaran Wali Kota nomor 16 tahun 2020 itu menjelaskan bahwa sampah infeksius dari rumah sakit maupun dari masyarakat yang terkena virus COVID-19 itu merupakan tanggung jawab dari Dinkes, karena yang mengetahui masyarakat yang terjangkit virus tersebut adalah datanya ada di Dinkes. Jadi penanganan sampah pun dilakukan oleh Dinkes. Selain itu dari Dinkes juga memiliki sarana APD untuk penanganan sampah tersebut. Sedangkan dari sumber dari rumah sakit, Pasyankes, mereka melakukan pengelolaan dengan menyimpan sementara di TPS, tempat penyimpanan sementara limbah B3. Seperti itu. Oke. Jadi atau gimana itu Pak? Untuk pengolahan di Palembang, kayak di rumah sakit besar itu biasanya ada insinerator, tapi tetap sampah atau limbahnya itu tetap nantinya dibawa ke pengolah limbah B3. Kalau di Palembang tidak ada, itu banyak di wilayah Jawa. Jadi dari sumber atau dari rumah sakit atau gabungan dari petugas yang mengangkut sampah dari masyarakat terjangkit virus itu dikumpulkan, diangkut oleh pengangkut yang resmi itu Bu, Mbak. Pengangkut limbah B3 dibawa ke pemusnahan atau pengolahan di wilayah Jawa. Itu yang kata Bapak petugas khusus tadi itu dari kita atau dari pihak rumah sakit atau dari mana Pak? Petugas apa tuh? Dari kalau dari yang masyarakat, sampah dari masyarakat itu ada petugasnya, kan ada petugas pemantau untuk
orang dalam pemantauan itu ada petugas dari dinas kesehatan, baik dari dinas kesehatan maupun puskes itu sendiri. Jadi nanti dia yang mengambil sampahnya untuk ditampung. Mungkin nanti itu lebih lanjut di dinkes yang operasionalnya. Bahri ada, Rumah Sakit Muhammad Husin ada, tinggal mereka mau membakar atau dikemas untuk dibawa diangkut ke pemusnah di wilayah Jawa. Jadi kalau yang tidak punya artinya mereka dibawa gitu Pak ya? Bisa dibawa, tapi dengan alat angkut tersendiri mereka khusus Mbak untuk limbah B3. Itu apa hanya khusus masker atau dicampur dengan? Enggak, seluruh limbah infeksius termasuk jarum suntik, mungkin botol infus, lantas bekas obat, kemasan obat, ya, termasuk obat produk farmasi kadaluarsa, berkas-berkas kesehatan seperti kapas seperti itu infeksius itu. Jadi dibawa atau dikumpulkan di TPS kemudian dilanjutkan ke Sampahnya itu ada pengolahan khusus nggak? Apakah dibakar juga atau diapakan? enggak, kalau sampah dari orang sehat, masker dari orang sehat yang sekali pakai itu bisa dibuang ke tempat sampah di TPS yang ada, atau bisa juga langsung dibuang ke TPA bisa juga. Setelah dibuang di itu Pak, apakah begitu saja atau ada Di pengolahan? TPA itu tempat pengolahan ya, bukan tempat pembuangan ya. Tempat pengolahan akhir, artinya ada proses di situ. Jadi sampah Kota Palembang pada umumnya dibawa ke TPA yang kemudian ditumpuk, tapi setelah beberapa hari dia akan ditimbun pakai tanah. Jadi sistem kalau di Palembang masih pakai sistem control landfill. Itu jadi ada penutupan tanah di sampah yang ditimbunkan di TPA. Sekarang ini biasanya akan terurai berapa lama gitu Pak? Kalau sampah masker belum dari kami belum, karena mungkin keterbatasan ya, keterbatasan peralatan juga. Mungkin nanti coba dibuka di link LH coba sama masker berapa lama hancur. Tapi kalau mereka ada kandungan plastik mungkin juga akan lama, seperti halnya plastik ratusan tahun. Himbauannya Pak kepada masyarakat gitu Pak? Himbauan kepada masyarakat, penggunaan masker sekali pakai coba dikurangi dengan pemakaian masker yang bisa dipakai ulang. Jadi produksi sampah di Kota Palembang akan berkurang. Dengan bertambahnya produksi sampah akan semakin banyak sampah yang harus dikelola diolah di TPA seperti itu. Apa banyak ya itu? Kalau sampah Kota Palembang yang Kisaran? masuk ke TPA itu sekitar 889 atau 890 ton per hari. Itu yang masuk ke TPA. Selama ini masih tertampung Pak ya? Masih bisa ditampung. Masih ada beberapa hektar yang bisa dimanfaatkan untuk menampung sampah Kota Palembang. Pak, mungkin bisa diinfo sedikit untuk TPA kita ada di mana aja ya Pak ya? Kalau TPA yang sekarang aktif di Sukowinatan, tapi kita mempunyai TPA yang nantinya setelah dilakukan penutupan di Sukowinatan nanti pindah ke Karyajaya. Jadi yang sekarang aktif di Sukowinatan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.